Oke, selamat datang kembali di pendalaman kita ya. Kita sering mikir ya, kalau korupsi itu ya paling soal kwitansi palsu, SPJ fiktif, gitu-gitu aja. Tapi gimana jadinya kalau cara mainnya itu udah jauh lebih licin, lebih tersembunyi di balik angka sama kualitas? Persis. Nah, hari ini kita coba selami nih, gimana Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu mulai geser bidikannya. Jadi bukan lagi sekedar ngejar bukti kertas, tapi lebih ke kerugian nilai. Istilahnya value loss. Value loss ya, akibat apa tuh biasanya? Ya, itu tadi, harga yang digelembungkan, di markup, atau proyek yang hasilnya, ya maaf kata kadang kayak cuma di atas awan gitu. Kualitasnya nggak jelas. Oke. Sumber kita kali ini dari laporan-laporan terbaru ya soal strategi audit sama analisis forensik BPK. Jadi misi kita bareng Anda nih pendengar, mau coba pahami kenapa sih BPK perlu geser fokus, terus gimana modus markup sama proyek asal jadi ini bekerja, dan apa senjata BPK buat ngadepin ini. Siap ya, kita coba bedah bareng-bareng. Siap. Jadi pergeseran ini sebetulnya dipicu juga sama kemajuan zaman. Sistem digital itu bikin SPJ fiktif yang model lama jadi lebih susah dibuat. Oh, jadi karena itu ya? Iya, makanya celah baru yang dimainin sekarang itu dinilai. Manipulasi harga perkiraan sendiri, HPS itu loh, sama mainin kualitas output proyeknya. Dan ini kalau kita lihat dampaknya, kerugiannya bisa jauh lebih masif. Bener juga sih, kalau lihat skalanya ini kadang bikin, wah geleng-geleng kepala ya. Laporan ini kan ngasih contoh perbandingan temuan SPJ fiktif, misalnya perjalanan dinas gitu. Mungkin cuma jutaan ya, katakanlah 9,3 juta. Ya, relatif kecil lah ya. Tapi coba bandingin sama potensi markup yang historis. Kayak di kasus Pertamina dulu, klaim subsidi 3,6 triliun, dikoreksi BPK jadi cuma 936 miliar. Gede banget selisihnya. Nah, itu dia. Kerugian triliunan itu kan datangnya dari manipulasi nilai, bukan sekedar tanda tangan palsu di kwitansi. Iya kan? Betul. Dan ini juga bikin istilah fiktif jadi lebih luas artinya. Udah nggak cuma dokumen cetak palsu aja. Sekarang, laporan visual, foto-foto itu bisa aja diambil dari Google atau malah dipoles pakai AI. Wah, makin canggih ya nipunya. Iya, jadi fiktif itu bisa juga berarti nilainya digelembungkan secara nggak wajar. Atau kualitas barangnya nggak sesuai spek. Nah, ini nyambung ke soal WTP nih, wajar tanpa pengecualian. Kan banyak Pemda bangga banget kalau dapat WTP berkali-kali. Contohnya Gayo Lues, sampai 10 kali katanya. Tapi kalau gitu, WTP ini jangan-jangan cuma kayak ilusi aja dong. Laporannya rapi, tapi di belakangnya bisa jadi ada proyek boros atau markup gila-gilaan. Kok bisa gitu ya? Bisa, karena WTP itu fokus utamanya di penyajian laporan keuangan. Apakah sudah sesuai standar akuntansi atau belum? Gitu aja. Dia nggak secara otomatis menjamin efisiensi belanja atau kualitas output proyeknya secara mendalam. Oh gitu, berarti kita nggak bisa berhenti di WTP aja ya? Nggak bisa. Nah, sekarang coba kita lihat jantungnya markup. Harga perkiraan sendiri atau HPS. HPS ya, itu kan patokan harga internal pemerintah sebelum tender dimulai kan? Betul. Kalau angka HPS ini udah disetel dari awal, udah digelembungkan, ya repot. Caranya macam-macam. Bisa pakai daftar harga abal-abal yang di laporan ini disebut seolah harga material tercipta di planet lain. Atau pakai data survei dari konsultan yang udah kong kali kong. Mainnya di hulu banget berarti ya? Iya, di hulunya. Makanya, kalau HPS-nya udah nggak bener, ya potensi markup itu udah otomatis tertanam di sistem tendernya nanti. Gila juga ya. Ada contoh nyata nggak sih yang sampai level bawah gitu? Ada. Di Pali, Sumatera Selatan itu. Ini contohnya sederhana tapi kelihatan banget polanya. Biaya stiker branding buat mobil desa, pakai dana desa atau ADD, harga wajarnya mungkin cuma 1,7 juta rupiah per unit. Digelembungin jadi 6 juta rupiah per unit. Hah? Stiker doang? Serius? Serius? Cuma dari stiker itu aja, kerugian totalnya dihitung 206,4 juta rupiah. Ini nunjukin markup itu bisa meresap sampai level desa, bukan cuma proyek gede triliunan. Astaga. Sampai stiker mobil desa ya? Terus solusinya gimana dong buat BPK? Yaitu, BPK sekarang dituntut banget buat melakukan benchmarking HPS lebih ketat lagi. Harus dibandingin sama data BPS, data asosiasi industri terkait, cek harga pasar wajar, lihat kontrak-kontrak sejenis di tempat lain. Ini jadi kunci penting banget.
Oke, jadi HPS-nya diawasi ketat. Tapi ada kemungkinan lain kan? Harganya mungkin wajar, tapi barang atau bangunan yang diterima kualitasnya jelek banget. Itu rugi juga dong. Tepat sekali. Makanya audit itu nggak boleh berhenti di angka dan dokumen aja. Kualitas fisik itu hak publik yang harus dipastiin. BPK perlu sampai uji lab material, misalnya betonnya, bajanya, bener nggak sesuai spesifikasi. Kalau bayar harga penuh tapi dapat mutu abal-abal, itu jelas value loss juga. Termasuk soal material ilegal gitu ya. Betul, kayak pasir, batu buat konstruksi, itu kan galian C namanya, itu harus ada izinnya dari provinsi. Kalau kontraktor pakai material dari tambang ilegal, wah risikonya kualitas bangunan bisa turun drastis. Meskipun ya, di lapangan kadang ada dilema. Pemda butuh material cepat, tapi izinnya mungkin lama atau susah. Nah, ini celah juga. Oke. Selain main harga dan kualitas, ada lagi nggak modus lain yang perlu diwaspadain? Ada nih, yang juga licin. Main di klasifikasi anggaran. Istilahnya mirip-mirip, tapi beda perlakuan akuntansinya. Maksudnya gimana tuh? Gini, ada pemeliharaan, itu kan rutin ya. Masuknya belanja operasional. Terus ada rehabilitasi, itu perbaikan, bisa operasional juga. Nah, ada lagi renovasi. Kalau renovasi, itu definisinya ningkatin mutu atau kapasitas aset. Ini wajib hukumnya masuk belanja modal dan nambah nilai aset di neraca. Oke, bedanya tipis ya antara rehab sama renovasi. Nah, tipis tapi penting. Modusnya, perbaikan biasa yang harusnya masuk rehab, itu disulap laporannya jadi renovasi besar-besaran. Tujuannya bisa macam-macam. Mau mindahin pos anggaran, atau sekedar biar nilai aset Pemda di neraca kelihatan lebih gemuk. Wah, pinter juga ya akal-akalannya. Terus BPK gimana ngadepinnya? Ya disinilah peran audit kinerja BPK jadi penting banget. Mereka harus cek, ini renovasi beneran nambah fungsi atau kapasitas aset nggak? Atau cuma ganti cat sama perbaikan kecil aja tapi dilaporin gede? Oke. Terus balik lagi ke era digital tadi. Selain bikin susah SPJ fiktif model lama, ada tantangan baru juga nggak sih? Ada dong. SPJ foto itu tadi. Gampang banget sekarang ngambil foto dari Google Images atau diedit dikit pakai AI biar kelihatan asli. Waduh, berarti BPK juga harus upgrade dong kemampuannya. Harus. Perlu kemampuan forensik digital, mungkin pakai AI juga buat deteksi gambar-gambar palsu ini. Terus ada lagi nih, hal kecil, tapi kalau sistemik jadi masalah besar. Penggunaan BBM subsidi sama mobil dinas plat merah. Oh iya, Pertalite atau biosolar itu ya? Kan nggak boleh harusnya. Nggak boleh, aturannya jelas. Kecuali kondisi darurat tertentu. Mungkin per liternya kelihatan kecil ya kerugiannya. Tapi kalau ini terjadi di banyak instansi, jadi masif. Ya jadi kebocoran anggaran juga kan? Kayak kata sumber kita, 1 liter BBM itu bisa bicara banyak soal integritas. Bener juga ya, detail kecil tapi ngaruh ke sistem. Terakhir nih, soal dana desa. Tadi nyinggung Gayo Lues yang WTP-nya banyak. Tapi gimana dengan dana desanya? Nah, ini juga penting. Kalau di daerah kayak Gayo Lues, WTP berkali-kali itu bagus, tapi belum cukup jadi ukuran keberhasilan dana desa. Audit dana desa ke depan itu harus lebih fokus ke manfaat nyatanya buat masyarakat, bukan cuma soal kwitansinya lengkap atau administrasinya rapi. Manfaatnya ya yang diutamakan. Iya, apalagi kalau ada model penyertaan modal dana desa ke BUMDes atau bikin program bareng kayak Koperasi Merah Putih gitu. Itu pengawasannya mesti super ketat. Jangan sampai dananya malah jadi modal mati, nggak produktif, atau lebih parah lagi jadi alat markup terselubung. Kayak kasus stiker mobil di Pali tadi, kan sumbernya dari dana desa juga sebagian. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, tantangan BPK sekarang itu geser banget ya. Udah nggak cuma ngejar hantu SPJ fiktif model lama. Betul. Pertarungannya sekarang lebih kompleks. Melawan manipulasi nilai, ngawasin kualitas proyek yang kadang buruk, sama ngadepin permainan klasifikasi anggaran yang cerdik. Dan ini artinya BPK juga perlu senjata baru ya. Analisis harga pasar, uji mutu fisik, forensik digital, sampai audit yang fokusnya ke dampak dan manfaat nyata buat masyarakat. Tepat sekali. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng, termasuk Anda para pendengar. Kalau kita lihat betapa rumit dan menyebarnya modus-modus baru ini, dari proyek triliunan sampai urusan stiker mobil desa, seberapa jauh lagi sih kita perlu mendorong transparansi dan pengawasan independen?
bahkan mungkin pengawasan di luar BPK sendiri gitu ya. Supaya kita bisa lebih yakin kalau setiap rupiah uang rakyat itu benar-benar ngasih nilai dan kualitas yang bisa kita rasakan bersama. Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan pemikiran kita semua ya.